Hey semuanya, apa kabar? Jadi ini gue Sandro Sirait at 1% Progress bareng Aaron Lisandrio. Hai Aaron, Halo, thanks for joining ya. Jadi teman-teman di ya video ini Bang Sandro. kita bakal belajar cryptocurrency sama praktisinya nih, udah cuan banyak. Kita bakal belajar ada 4 cara cuan, cara make money di cryptocurrency dengan modal terbatas ya. Jadi lu nggak usah modal gede dulu untuk bisa make money di crypto. Kita bakal belajar informasi yang penting aja, nggak usah semuanya, nggak sempat waktunya. Yang penting aja supaya teman-teman bisa belajar sendiri, belajar mandiri. Sama yang kedua, belajar info yang praktis, bisa langsung dipraktekin. Jadi bisa langsung mulai, malah lu nonton sambil langsung ngelakuin gitu. Kita ada 3 pertanyaan nih yang cara kita belajar. Yang pertama, maksudnya apa sih, artinya apa? What does it mean? Yang kedua, how to make money, cara bikin money gimana cara sih, cara cuannya gimana. Yang ketiga, cara mulainya gimana dan gimana cara improve gitu. So, quick introduction nih, kenalan diri dulu dong, Aaron. Oke Bang, jadi halo semuanya, aku Aaron Lisandrio. Aku juniornya Bang Sandro di Fakultas Teknik Pertambangan Permiakan di ITB ya. Nah sekarang aku kerja di Pertamina sebagai reservoir engineer. Mulai investasi tuh dari saham 2017, terus kripto nih baru kemarin 2021 bulan Maret lah. Mantap. Ya, gue kenal Aaron. Yang gue kenal sih Aaron ini salah satu orang paling pinter yang gue kenal. Terus yang kedua, dia ini salah satu menurut gue yang lumayan sophisticated nih, teman-teman, tentang crypto ya. Biasanya kan orang cuma, yang menurut gue ya, biasanya tuh orang kebanyakan ngomonginnya hodl aja ya, hold atau enggak crypto robot. Nanti kita bahas crypto robot. Aduh. Crypto robot pasti cuan. Aduh, 20% sebulan. Anyway, dan karena menurut gue Aaron ini lumayan sophisticated dan dia bisa jelasin gitu cuannya gitu. Gue to be honest, teman-teman, gue paling nggak suka kalau kayak ini cuan tapi nggak bisa jelasin cara cuannya. Itu berbahaya. Lu mesti bisa tahu, lu kalau cuan dan mesti bisa tahu jelasin cara cuannya supaya bisa diimprove gitu. Kalau enggak, itu kayak ada yang salah. Kalau nggak ada resiko, ada yang salah. Anyway, gue dulu bekas analis saham, sekarang kerja jadi konsultan. Terus gue pribadi, teman-teman, gue ini benar-benar curious mau belajar sama Aaron. Jadi ini kita belajar bareng-bareng. So Dan Aaron, thank you banget ya waktunya ini buat ngajarin. Ya Bang, sama-sama. Mantap. Jadi guys, agendanya ada 5 gitu ya. Ada 5. Yang pertama, cryptocurrency one-on-one. Kayak simple aja, apa sih crypto, apa sih blockchain, pusing apa sih itu maksudnya gitu. Terus yang kedua, kita bakal jelasin ada 4 cara besar. Yang pertama adalah investing trading. Yang kedua, saving lending. Yang ketiga itu non-fungible token. Yang keempat, NFT game gitu. Jadi caranya bukan cuma 1, tapi ada beberapa gitu. Oke, let's get started ya. The first agenda, cryptocurrency one-on-one. So, ini apa sih? Ini semua apa sih? Ini gue bingung nih, coba jelasin coba. Crypto ini apa sih? Benda apa nih? Binatang apa ini, Bos? Kalau cryptocurrency sendiri kan awalnya diciptakan ya itu untuk menggantikan dolar gitu. Nah, tapi tujuannya adalah untuk melawan inflasi. Sedangkan dolar ini kan makin lama makin nggak berharga kan, karena ada inflasi. Bisa 3%, bisa 4% gitu. Nah, ini membuat awalnya itu yaitu pembuatnya Bitcoin ya, Satoshi Nakamoto ini dia buat currency digital yaitu Bitcoin yang mana di masa yang akan datang itu harganya malah semakin meningkat. Nah ini, tapi teknologi ini bisa, atau cryptocurrency ini bisa terjadi karena ada teknologi blockchain gitu Bang. Oke. Gue quickly recap. Jadi ini buat melawan inflasi ya. Karena kalau mata uang yang biasa gitu ya, yang monetary currency yang kayak dolar, rupiah gitu kan, maksudnya kan kena inflasi. Ini gimana caranya supaya solve masalah inflasi ya. Oke.
Blockchain. Nah, apalagi nih? Benda apa lagi nih? Jadi blockchain ini sebenarnya database gitu, mirip sama Excel atau Microsoft Access gitu ya, database, tapi dia namanya block sama chain gitu kan. Datanya ini dimasukkan ke dalam satu blok, nah terus dia diikat atau chain gitu terhadap blok sebelumnya gitu yang sudah dicetak. Nah ini sebenarnya blockchain-nya di situ. Nah kemudian si cryptocurrency ini atau misalnya Bitcoin atau Ethereum dan lain-lain, dia ini menggunakan teknologi tersebut gitu untuk bisa menjalankan atau apa yang tercatat transaksinya gitu. Misalnya aku transfer ke bank Sandro $100 gitu. Nah, itu kan pencatatannya itu yang nanti masuk ke database blockchain tadi. Oke. Jadi blockchain ini kayak fondasi untuk bisa dibangun cryptocurrency ya, fondasinya ya, sistem database ya. Dan dulu kayaknya sempat mention di our chat kayak apa namanya? Fitur-fiturnya apa lu bilang nggak bisa diubah, nggak bisa di ini. Gimana itu coba bro jelasin? Itu selain tadi ada blockchain-nya sendiri, nah ini ada lagi decentralized blockchain gitu, di mana database-nya itu disimpan di banyak komputer ya istilahnya gitu ya, di banyak jaringan gitu, sehingga dia ini nggak dipegang oleh satu institusi tertentu ya. Nah ini kan namanya decentralized gitu. Untuk istilahnya semangatnya ini kalau dianalogikan ya, misalnya sekarang ini negara kan udah meninggalkan negara kerajaan gitu, pada berubah transformasi menjadi negara demokrasi. Nah, mata uang kita ini masih kerajaan istilahnya gitu. Nah, ini kita mau ubah dari monarki ke demokrasi. Jadi mata uang kita ini kita bisa voting gitu di mata uang kita sendiri. Nah, itu tadi yang disebut decentralized blockchain. Nah, kemudian ada fiturnya itu immutable atau dia ini data transaksinya transfer ke bank Sandro itu datanya nggak bisa diedit, nggak bisa di delete gitu. Jadi dia akan selamanya ada di internet istilahnya kayak gitu. Got it. It's a very good analogy bro by the way. Apa yang monarki ke demokrasi ya. Sistem negara udah emang sih most of the countries udah pindah ya. Tapi uangnya belum ya. Good point. Ya, uangnya masih di bank sentral kan. Jadi kayak demokratisasi uang ya. Ya, betul. The cryptocurrency ini interesting. Oke, terus apa lagi untuk ini crypto blockchain yang basic aja yang kita perlu tahu, nggak usah semuanya bos, pusing. Kalau prinsip teknologinya mungkin itu aja kayaknya bang. I see. Kita tadi sempat bahas juga men, kalau sebenarnya kita bisa ngelihat blockchain ini kan basis teknologinya ya. Dan itu ibarat kata kayak negara ya. Jadi kalau blockchain-nya pakai Binance, kok cryptocurrency-nya Binance juga. Lu boleh share dikit nggak yang kayak gitu-gitu supaya gampang pahamnya? Ya, mungkin tadi kan udah ngomongin teknologinya. Nah, sekarang penerapannya itu ternyata ada banyak blockchain yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan atau developer yang berbeda gitu. Kalau sekarang misalnya contohnya yang pertama Bitcoin, kemudian ada Ethereum gitu. Ethereum bikin blockchain sendiri, ada Binance, kemudian ada Cardano, Polkadot gitu, dan ada Ripple. Nah, mereka ini istilahnya tadi kalau Bang Sadru bilang negara yang beda gitu. Nah, sedangkan misalnya Microsoft ini bisa bikin kantor cabang gitu di Binance, bisa bikin kantor cabang di negara-negara, di banyak negara gitu. Dan kita transaksi sebagai orang biasa ini transaksi dengan misalnya Microsoft itu kita beli misalnya Microsoft Windows gitu ya, beli $100 atau $200 gitu. Nah, nanti pajaknya itu akan misalnya kita di negara Ethereum ya, nanti pajaknya atau komisi dari pembelian jual beli dari Windows tadi menggunakan Ethereum gitu. Sedangkan pembeliannya bisa pakai koin Ethereum atau bisa pakai koin Microsoft token gitu misalnya. Sorry, bentar. Yang Microsoft ini maksudnya gimana, men? Maksudnya kayak dia marketplace ini. Analogi lo Microsoft apa maksudnya? Toko aja, toko. Misalnya ada Oke. Coba
Misalnya ganti-ganti. yang internasional gitu. Oke, Perusahaan Apple gitu multinasional. ya. Apple gitu kali ya. Ya Apple lah misalnya gitu, kita mau beli iPhone, nah itu kan iPhone misalnya $1.000. Nah $1.000 ini kita bayar pakai misalnya Apple token gitu. Nah kemudian karena kita belinya di negara Ethereum, kita harus bayar fee kepada developer Ethereum itu Oke. dengan blockchain-nya itu dalam bentuk Ethereum sih. Ya guys, jadi ini tadi kita sempat discuss Aaron, jadi karena blockchain ini kan teknologinya gitu ya. Jadi teknologi yang orang bisa bangun aplikasi di atasnya dan beraktivitas bertransaksi ya. Jadi ada 2 level. Dan tadi gue ada satu analogi correct me if I'm wrong ya. Jadi karena lo tadi nyebut satu istilah baru lagi yaitu token. Dan kalau gue pribadi sih lihat token paling gampang itu adalah voucher buat lo main time zone gitu, karena ya lo kan cuma bisa pakai di time zone aja gitu ya, di luar time zone nggak bisa dipakai. Nah jadi bayangin negaranya adalah negara Indonesia gitu ya, terus yang kedua kita di atas itu kita bangun beberapa gedung mall, di mallnya ada time zone-nya lu kalau mau main pakai token time zone gitu kan, tapi setiap kali lu main pakai token time zone jangan lupa lu berbisnis di negara Indonesia, lu mesti bayar pajak gitu kan bro ya. Ya betul. Jadi ada 2 level. Nah jadi untuk bayar pajaknya jangan lupa bayar pajak dalam bentuk rupiah. Nah kalau kita pakai bahasa blockchain, aktivitasnya jangan lupa bayar gas fee. Apa sih istilahnya Sorry. Ya benar, gas fee, komisi lah. I see. Ya. Menggunakan jaringan blockchain-nya itu. Ya karena nebeng di negaranya atau teknologi blockchain-nya jangan lupa itu. Dan kita bakal elaborate dikit-dikit gini ya, nanti pelan-pelan kita bakal going back and forth. Nah, bro, tadi kita sempat bahas kayak ada 4 cara ya. Ini gue coba recap, nanti Aaron bakal pelan-pelan bahas 4 cara make money nih. Kan kita udah ngerti blockchain, udah ngerti ada crypto, ada 4 cara make money dari crypto: investing, trading, saving, lending, NFT atau non-fungible token, sama NFT game. Nah, untuk kita bisa mulai 1 sampai 4 ini, kita mesti ngapain aja bro? How to get started nih? Oke, share screen ya. Yes, ini nih. Di co-host dulu bang. Sorry? Oh iya. Oh iya, BTW kita bakal bikin ini juga available versi audio ya bro. Jadi keep in mind untuk explain what you see, my co-host. Oke. Nah, jadi yang pertama ini kan kita harus tahu dulu ya cara milih koinnya, atau koinnya tuh ada apa aja sih sebenarnya di pasar. Nah, kita ini bisa lihat coinmarketcap.com, ini website atau aplikasi yang udah mendunia juga ya untuk melihat koin-koin. Nah, kalau kita scroll ke bawah nih, ini udah dirutin sesuai market cap ya, kapitalisasi pasar. Nah, ini 10 besar pertama nih: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance, terus Tether, XRP, Ripple ya, ini Solana, USDC, Polkadot, dan Dogecoin. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya mau beli koin apaan, ya bisa aja pilih misalnya dari 50 besar gitu. Ini udah pilih, kemudian ya ini udah kemungkinan koin bagus gitu karena dia market cap-nya besar. Nah, kemudian kita bisa misalnya klik satu persatu gitu ya, nanti ada penjelasannya juga di situ, atau harganya kayak gimana. Nah, ini kita risetnya gini nih, kita bisa baca Bitcoin itu apa sih gitu, atau koin BNB itu apa gitu. Nah, kemudian belinya di mana sih? Itu bisa di exchange ya. Nah, itu Bang Sandro juga bisa buka akun Binance gitu, atau Indodax, atau toko kripto. Nah, ini coba kita lompat ke toko kripto ya. Bro, by the way, I think before we start kan, jadi kan untuk ada banyak cara make money di kripto gitu ya. Terus tadi lu nunjukin list beberapa koin. Before that, lu sempat bilang wallet sama exchange. Nah, itu mana dulu nih yang kita perlu bikin? Wallet kah exchange, bedanya apa nih?
Wallet, exchange, aduh pusing bos. Ya. Oke, jadi sebenarnya tuh exchange ini adalah tempat di mana kita bisa beli sama jual koin ya, trading koin gitu. Atau juga ada beberapa exchange yang kita bisa saving juga atau staking ya istilahnya. Tapi kita juga perlu install misalnya wallet ya, misalnya Trust Wallet gitu, MetaMask atau SafePal. Nah, ini untuk kita nanti memakai aplikasi-aplikasi lain. Misalnya aplikasi decentralized finance seperti PancakeSwap, kemudian main game atau beli NFT. Jadi dua ini harus punya gitu sih. Oke. Wallet kita harus punya. So, jadi kalau wallet sama ini gimana bedanya, bro? Wallet sama exchange atau mana yang lebih penting atau dua-duanya bikin aja atau apa? Bikin aja bang. Dua-duanya ya, oke. Ya, kalau aku gini bang, kenapa aku butuh exchange ini ya? Karena di toko kripto ini kan bisa store dalam bentuk rupiah. Nah rupiahnya baru aku beliin stable coin gitu, misalnya USDT gitu ya, atau BUSD. Nah setelah aku convert ke BUSD, terus aku kirim tuh koinnya ke Trust Wallet. Nah di Trust Walletnya aku bisa tukar koin yang lain karena nggak semua koin itu listing di exchange. Ada koin istilahnya gitu. Oke, gua ngerti. Ya. Jadi sebenarnya alasan sebentar. Wallet itu kan sebenarnya kan kayak kantong aja ya, kayak kantong. Ya, ini dompet aja boleh. Nah, sedangkan kalau si exchange ini kebetulan yang lu sebut exchange ada berapa ya? Apa ke kripto apalagi sih Crypto, sama Indodax. Binance, Indodax. Nah, itu lu highlight kalau toko kripto ini connect sama rupiah gitu ya? Indodax bisa juga, Pak. Oke, jadi dari rupiah lu dari ke sini habis itu barulah lu transfer koinnya ya. Ya. Ke misalnya wallet. aku beli Bitcoin di toko kripto, terus aku transfer ke Trust Wallet gitu. Misalnya nanti mau aku staking. Jadi kalau aku mau pakai aplikasi-aplikasi yang ada di blockchain gitu ya, misalnya kayak PancakeSwap ini, aku staking di sini misalnya. Nah, itu ya aku harus punya wallet. Got it. Good. Buat teman-teman tenang dulu, ini dia ada istilah staking, itu bagian dari make money cara saving or lending. Nanti kita bakal bahas ke sana. Tapi ini tujuannya adalah ngasih tahu sebelum kita ngomongin tadi itu semua make money. Sebelum make money, bos, lu mesti punya akunnya dulu gitu. Punya walletnya, saya punya akunnya. Gue tuh biasanya sebelum punya wallet, will look forward to do it sih. Jadi kalau ada wallet baru bisa connect ke yang aplikasi-aplikasi yang lucu-lucu tadi ya buat make money gitu. Interesting. Oke. Jadi oke. Bikin ini ya dua-duanya. I see. Terus apalagi to get started untuk kita bisa make money nih, apa yang requirements yang kita bisa langsung lakuin? Wallet sama exchange. Udah ya, itu aja ya, cukup ya? Ya, itu aja. Modal lah, Bang. Oh iya, sama duit, bos. Modalnya gimana sih, buka-buka doang. Ada minimumnya nggak sih? Ada minimum requirements nggak sih? Rata-rata sih kayaknya murah sih. Kayaknya 100.000 udah bisa. 100.000 bisa ya? Oke. Iya. Kurang lebih kayak saham lah. Saham juga minimal 100.000 lah buka akun. Oke. Got it. Nah, clear. Nah, kita kan udah punya wallet nih. Bro Aaron rekomend Trust Wallet. Kalau teman-teman nggak mau pakai, terserah, pakai yang lain aja juga bisa. Kayaknya I think Trust Wallet one of the top 3 or top 5 whatever. Nah terus bro, kita cobalah ngomongin nih. Yaudah nih, gue udah punya wallet, gue udah punya exchange. Oke, kita mau make money. Yang paling basic adalah trading atau investing gitu. Gimana nih caranya make money trading investing nih? Coba Bro Aaron. Nah, sebenarnya kalau trading atau kita invest ya, itu sama aja kayak misalnya saham atau kayak di forex gitu ya. Nah, yang pertama tadi ya, kita harus tahu dulu kira-kira koin itu yang market cap-nya besar atau blue chip ya istilahnya itu apa aja. Terus kita bisa riset ya tadi, misalnya koinnya tuh misalnya ini ya link gitu ya. Nah,
koinnya tuh tentang apa sih gitu, atau dia di bidang apa gitu. Karena kan kalau apa lihat gini kan kita nggak tahu ya dari namanya nih dia bergerak di bidang apa, koin utility, koin game, atau koin decentralized finance, atau koin apa kan. Nah ini kita pelajari dari sini sih yang pertama gitu. Atau kita bisa masuk ke grup Telegram. Nah itu juga penting ya, grup Telegram. Nanti di situ ada komunitas kan. Nah kita bisa nanya-nanya ini koinnya roadmap-nya ke depan apa gitu. Nah roadmap sama jumlah member atau itu penting juga bang. Roadmap jumlah member ya, oke. Bro, BTW untuk how to make money-nya. Jadi kan kalau kita ibaratin saham atau forex kan buy low sell high lah ya, beli murah jual tinggi gitu ya. Jadi kalau mau buy low sell high tadi lu bilang coba pilih yang blue chip dulu aja gitu, mulai dari situ ya. Ya betul. Nah, sama satu lagi mungkin timingnya. Jadi kalau di kripto ini tuh masuknya cyclical gitu. Gimana ya? Oke. Ini lu pakai trading view ya? Oke, that's fine bro, that's fine. Ya. Nah terus kalau yang gua ngerti juga ya, Ron. Nah ini bang, misalnya halving kedua gitu. Halving jadi kalau bahasa manusianya? Jadi kalau di Bitcoin kan ini kan Bitcoin nomor 1 ya secara market cap. Jadi dia yang paling ininya lah apa? Paling foundernya lah atau yang inisiatornya lah Bitcoin. Jadi makanya Bitcoin ini yang paling kita lihat gitu, yang harus paling kita perhatikan harganya Bitcoin gitu. Nah Bitcoin sendiri dia itu sebenarnya cyclical, mirip di saham kayak saham tambang atau saham minyak gitu ya, atau properti yang dia siklus. Nah ini tahun 2009 tuh launch, kemudian ada first halving. Jadi di Bitcoin ini kan istilahnya ada miner ya atau penambang kan. Nah si penambang ini kan yang dia saat dia berhasil melakukan menyelesaikan komputasi di yang kriptonya itu formula matematika gitu, dia akan mendapatkan reward dalam bentuk Bitcoin. Nah rewardnya ini setiap kira-kira 4 tahun itu akan berkurang gitu. Nah inilah yang karena supply-nya itu berkurang, maka harganya tuh naik. Itulah yang bikin harganya Bitcoin naik. Oke. Itu lu through a lot of new terms, but that's okay. Ya, jadi intinya dia siklus kan. Nah ini kan ngomongin buy low sell high. Yes. Ini siklus ini bang yang kita harus perhatiin. Jadi ada halving dan halving. Nah kalau setiap jadi dia tuh setiap 4 tahun sekali, 2 tahun itu bearish, 2 tahun bullish. Nah kapan kita beli ya? Paling banyak beli saat siklusnya itu bearish gitu. Atau kalau kemarin itu ya 2020, 2019, 2020 itu kita beli. Nah, terus nanti di 2021 ini bullishnya udah terakhir, udah selesai. Nanti 2022, 2023 bearish. Nanti kita beli lagi di 2023 gitu. Oh iya, aku baru tahu tuh ada siklus. Iya. Ini bang kalau caranya ya. Ini kalau long term tradingnya kayak gini. Tapi kalau mau yang short term kayak aku kemarin ya, short term tuh ya kita lihatnya yang baru-baru aja gitu. Hilang bro. That's fine. So ini kan lu contohnya Bitcoin ya, tapi kan karena lu udah ngerti konsep dari apanya lah, halvingnya, cycle-nya, berarti koin-koin lain juga ada kayak gitu-gitu juga dong ya? Mesti doing research ya for that. Kalau koin lain nggak ada sih, nggak ada seperti kayak Bitcoin ini, tapi harganya ngikutin Bitcoin. Jadi saat Bitcoin naik, yang koin lain ikut naik. Saat Bitcoin bearish, yang lainnya ikut bearish. Oke. Gitu. Karena nih number one-nya tuh Bitcoin ya, apa sih blue chip-nya, blue chip nomor 1-nya ya, isi. Ya bang. Nah misalnya nih kayak kemarin bulan April kan naik nih.
Nah, terus bulan Mei kan ambles. Nah, ini aku nyangkut di atas ini kan. Terus waktu ambles di Mei, Juni, Juli ini aku akumulasi. Gitu. Jadi ya kita harus belajar apa ya, teknikal juga sih. Mungkin menurutku wajib belajar teknikal ya kalau mau short term Tapi trading basically sini. kalau lu ngomong technical kurang lebih sama kayak lu technical buat aset lain lah ya, kayak forex, kayak Ya, saham. Kurang lebih sama lah prinsipnya kalau technical ya. Nah, ya, tapi ya itu Bang, misalnya ya kita lihat dia secara apa ya, historis atau cocok logi itu dia udah puncak belum gitu. Nah, itu ada teorinya sendiri lagi, dan misalnya nih 100.000 ya, Bitcoin 100.000. Nanti setelah sampai 100.000 ya udah kita jual, nanti dia misalnya turun lagi, kita beli lagi. Jadi caranya gitu sih. wah gila. Itu Udah buat buy low sell high tinggi, ya. ya kalau udah tinggi terus kita beli, jangan, itu kita kena gorengannya bandar. So, oke. Untuk buy low sell high, untuk research other coin kan bisa pakai coin market cap tadi ya. Terus Ya, mungkin mulai dari yang ini ya, apa sih, blue chip ya. Bro, kalau yang ini kan ada yang more advanced trading ya, kayak misalnya futures-nya gitu, atau short atau pakai leverage. Lu boleh share dikit nggak sih itu gimana tuh, men? Kayaknya agak susah tuh. nah kalau aku sendiri kan ini ya apa, takut ya untuk kayak yang high risk kayak gitu ya. Jadi aku sendiri nggak ikut di future atau di margin. Nah, tapi konsepnya sebenarnya sama aja kayak misalnya forex di MetaTrader gitu. Nah, kita nanti akunnya agak sedikit berbeda ya sama yang, pokoknya walletnya tuh beda antara spot sama yang future. Nah, itulah yang apa ya, istilahnya banyak di Gojek Bandar tuh yang di future itu. Tapi kalau kita pas lagi trennya bullish, kita masang long ya kita untung sih. Bisa juga itu yang banyak orang apa, yang banyak bikin orang kaya dalam semalam. Oke. So, teman-teman, gue kalau mau boleh explain lebih simple, kenapa tadi Aaron bilang bisa kaya dalam semalam tuh karena dia ada leverage daya ungkit, artinya mungkin uangnya cuma 1 juta tapi dia bisa beli barang 100 juta gitu ya, Aaron, kurang lebih ya. Betul. Jadi kalau lu uang 1 juta beli 100 juta punya kemampuan, untung 10% aja berarti kan jadi 110 juta. Uang lu cuma 1 juta loh, Bos, gitu. Tapi kalau turun, Bos, bisa lebih mampus lagi dan ada margin call-nya. Jadi ngeri-ngeri sedap lah gitu. Jadi kalau nggak jago sih siap-siap boncos ya. Ya. Pernah soalnya. Jadi mending aku nggak ikut sih yang high risk itu. Dude, nah misalnya let's say orang udah mulai lah kayak gini-gini, udah mulai udah punya account. Gue mau nanya dong nih, kita mau geser dikit, apa namanya? Robot trading nih, gimana nih? Robot kripto nih lagi rame, Bos. Aduh, robot boncos itu. Aduh, gimana tuh, coy? Jadi kalau menurutku ini kan di kripto ini ya, yang di spot ya, ini ngomongin spot dulu ya. Di spot ini kan kita bisa trading, dan tradingnya bisa scalping kan. Jenis yang trading scalping yang ngambil untung 1%, nanti ngambil 1% lagi gitu. Nah, kebanyakan sih robot kripto scalping itu ya. Cuma ada yang beneran robot, maksudnya dia ini apa, buy sell gitu. Ada yang dia ini apa ya istilahnya, investasi bodong gitu. Uang kita saat kita modal taruh ke situ, nah nggak tahu kan uang kita tuh apa ya, siapa tahu ditilep gitu sama yang MLM-nya, kan kita nggak tahu. Nah mungkin itulah yang bikin uang kita hilang atau scam lah istilahnya. Tapi sebenarnya ya kalau robot itu sendiri, misalnya saat market ini turun nih kayak gini, ya kita nyangkut juga. Kita mau beli spot, mau pakai robot, mau pakai apapun, kalau ada dump kayak gini minus 50% ya nyangkut juga semuanya. Sebenarnya ya tadi Bang, robot tuh harus kita lihat lagi itu beneran trading di apa exchange atau dia itu tipu-tipu aja gitu. Iya, good. Ya paling sih yang underline-nya adalah sebenarnya nggak ada yang pasti untung sih. Iya nggak sih kalau robot? Iya. Tapi kalau uangnya dipegang sama apa tuh tukang MLM ya itu pasti rugi sih kalau gue bilang.
Modalnya lu setor ke rekening dia ya bocor sih. So. Ya memang itu apa ya? Dia strateginya itu kan ada orang-orang yang knowledge-nya apa belum terlalu dalam gitu ya, tapi ditawarin return yang tinggi dan misalnya stabil gitu kan, udah ada screenshot dari bulan-bulan sebelumnya. Aduh. Termakan itu. Tapi I think sih kalau trading nih FOMO nih parah banget sih. Kita mesti bisa bertobat dari rasa FOMO ya, men. Ya, tapi kalau misalnya beneran robot gitu ya, Bang. Terus kita ikut robotnya dari sini ya, dari Maret 2020 ya pasti untung lah, Bang, itu. Ya, karena scalping kan. Dia ambil untung 1-2%, terus mungkin ada cut loss whatever. Terus generally kalau market gue ngerti. So kalau generally kalau marketnya bullish, it should be okay kan sebenarnya sih. Ya, betul. Tapi ada robot yang future juga yang dia bisa short sell kan. Oke. So teman-teman, short sell artinya untung kalau harganya turun ya. Inti jawaban gampangnya sih gitu sih. Iya. Jadi memang apa ya, kalau ada yang to be true tuh harus kita waspadai lah. Nah, Ron, kalau gue take away-nya, kalau untuk yang trading investingnya kripto, satu, kalau investingnya menurut lo gimana? Bisa nggak invest long term di kripto? Bisa nggak 10 tahun, 20 tahun? Lu rekomen nggak? Kalau aku rekomennya tetap cyclical sih, Bang. Jadi beli di momen yang tepat sih. Untuk ya beli di momen yang tepat, saat di bearish ya kita beli, habis itu naik kan. Nanti turun lagi tuh nggak akan pernah lebih rendah dari yang sebelumnya. Kayak misalnya ini kan. Nah, ini 2013, nah 2014 gitu kan. Turun. Nah, turun nih dia sama yang bearish sebelumnya kan lebih tinggi kan. Iya. Sebenarnya secara long term tuh naik, tapi kalau profit yang maksimal itu kita buy di bearish, sell di bullishnya, kemudian beli lagi di bawah gitu sih. Itu kan ideal world ya, bro. Dunia yang sempurna ya. Kalau lu bisa buy at the lowest low, sell at the highest high gitu. Tapi kan lu nggak bisa timing the market gitu. Oke, ada dua sih. Nah, kalau ini tuh justru bisa istilahnya di timing karena 4 tahun tadi, Bang. Kita kan udah tahu bener 4 tahunnya. Gitu ya? Serius loh. Pokoknya kalau sebelum halving atau setelah halving dikit ya kita beli aja. Nanti, nah ini yang timing yang jualnya ini yang tergantung kita lah. Kita mau cuan 200.000% itu. Iya. Oh gitu. Berarti ini kita kalau mau praktikal nih, kalau gue mau ngikutin lu punya cara cyclical trading, belinya tahun kapan dong? Tahun ini, tahun depan, atau apa? Kalau itu ya 2023 harusnya. Masih lama ya. Sumpah. Oh iya. Nah, tapi kalau gue punya frame-nya jauh lebih panjang, gitu, kan at the end of the day, low-nya itu lebih tinggi daripada the previous high. Ya. Nah, itu gimana? Kalau itu boleh sih, boleh. Kalau beli untuk 10 tahun lagi boleh. Kalau itu. Jadi kalau misalnya long term banget, menurut lu masih oke lah ya? Maksudnya kayak in general bakal naik aja lah ya. Oke. Ya, tapi kan kalau aku ini agak gambling sedikit, Bang. Jadi. Iya. It's okay. Siapa tahu naik kan. Ya. Nah, hidup adalah pilihan, teman-teman. Ya. Soalnya kayak butuh mungkin lah lebih ininya tujuannya tuh butuh uang cepat gitu. Dalam setahun gitu aku mau 4% gitu. Gini nih butuh uang cepet ini nih yang ngeri sedap. Iya. Gue pribadi sih asal kompeten sih will be fine sih. Ya, tapi kalau uang dingin mau didiemin 10 tahun ya beli sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau kayak aku butuh uang cepat gitu harus mantengin terus nih sampai puncaknya berapa udah untung keluar aja gitu. Jangan kayak gini nih misalnya udah sampai sini kita udah ini naik terus nih gitu. Wah, itu bisa gawat sih. Kalau terlalu greedy ini pasti kalah sama bandar lah. Gitu ya, men. I see. Ini gue baru tahu sih ada yang cycle-nya gini sih. Iya. Oke. Berarti lu lagi mau jual dong nih bro, bentar lagi? Lagi nunggu jual ya.
Ini Oke. nunggu mungkin naik sampai 100.000. What? Double dong cuy. Ya kira-kira kalau Bitcoin double, tapi kalau koin yang kecil-kecil yang lain kan naiknya 300%, 1000% gitu bang. Waduh gila nih. Ini gengs, ini aja kita baru bahas satu dari 4 cara make money nih men. So ini Ya, ini satu bahasan tersendiri sih kalau ngomongin konspirasi Bitcoin ini. ini aja baru satu dari 4 nih. Tapi by saying that sih, nggak, maksudnya even double aja siapa sih nggak mau uangnya double bro in 2 years gitu. So, Ya. tapi kalau lu bilang double, lu mau jual bentar lagi, gila. Berarti bentar lagi double dong. Gimana Iya sih? bang. Ya harusnya sih ya Desember lah. What? Puncaknya. Sumpah, gue masih bisa beli ya dia. Ya ini kayak momen terakhir lah ini. Kalau beneran naik, ini kalau beneran naik, makanya ini kan high risk high gain kan. Kecuali mau low risk, ya kita belinya udah telat tahun kemarin. Ya udah lupain lah, susah. Iya, ini resikonya rendah banget di sini. Tapi kalau di sini resikonya lumayan tinggi nih. Ini beneran naik gak gitu? Atau malah dia itu bearish gitu. Nah, terus lu aim to sell after December gitu. Iya, Desember exit semua, jual semua atau mau sisain 10% nggak apa-apa ya. Yang penting Gila. untung. Gila. Anyway, ini interesting banget, tapi kita nggak bisa lama-lama di sini. Karena masih ada banyak cara cuannya nih, bos. Teman-teman, masih banyak banget cara cuannya gitu. Nah, mungkin kita takeaway-nya dari sini adalah crypto ini high risk, tapi masih ada kesempatan nih untuk 3 bulan ini kita bisa dapat cuan. Karena yang lain-lain kayak NFT, kayak game, kayak apa staking itu sebenarnya ngikutin sini semua bang. Kan kalau yang Bitcoin-nya runtuh, yang lainnya juga runtuh bang. Oh gitu ya. Oh ya ini makanya nih lumayan penting. Tapi sebentar. Gue ngerti. Oke, berarti poin yang runtuh itu Bitcoin runtuh, semua koin-koin lain bakal runtuh kan? Karena Bitcoin kan kayak fathernya gitu lah ya. Iya. Dan yang lain misalnya koin yang lain itu jadi nggak rame, karena nggak rame harganya juga makin turun kan, dijual-jualin kan. Oke. Yang staking makin berkurang, yang main game juga mungkin makin berkurang gitu. Karena kunci utamanya kan kalau misalnya yang main game kan kita main game dapat uang. Nah kalau harga koinnya yang kita dapat sendiri turun kan jadi males kan. Iya. Kita per bulannya kan. Oke, that's a very good point sih sebenarnya ya. Jadi kira-kira 3 bulan inilah kalau tebakanku ya, ini apa prediksiku ya ini. Disclaimer on. Iya, disclaimer on dulu. Kalau tahun depan nggak tahu sih, harusnya sih udah beres. Oh, gila. Anyway. Lanjut. Itu cara make money kalau lo mau invest, long term, short term terserah, trading, long term, short term, pakai utang apa terserah, hidup pilihan. Ya, koinnya juga terserah, pilih sendiri, ya, pelajari sendiri, pilih sendiri. Kita coba ngasih lo basic knowledge. Next itu adalah saving lending nih. Nah, kalau teman-teman aware, Aaron ini udah berapa kali mention istilah baru namanya stacking. What the hell is that? Ya bang, jadi misalnya kita lihat di ini ya coin market cap ya, itu beberapa itu kan ada yang istilahnya decentralized finance, jadi ada token yang dia itu bergerak di bidang decentralized finance. Nah, ada decentralized exchange juga. Jadi bedanya kalau ini toko kripto ini kan dipunyai oleh satu perusahaan kan, dan aplikasinya itu yang ngatur atau yang coding, yang bikin apa ya, event-event atau cara kerja fitur-fitur yang di dalamnya itu kan ditentukan oleh perusahaan kan. Sedangkan ada namanya decentralized exchange atau exchange yang dia ini apa namanya dibikin oleh developer ya, sekelompok developer gitu, tapi untuk penentuan fitur-fitur apa yang nanti akan dipakai, terus mau partnership sama siapa, itu kita bisa voting gitu. Di sini kita bisa voting nih, misalnya ini contohnya. Nah, kita bisa voting nih tentang masa depan sih
decentralized exchange ini. Jadi namanya kan decentralized. Jadi demokrasi lah istilahnya. Jadi kita semua yang punya koin PancakeSwap ini kita bisa ikut voting. Gitu. Ini vote now misalnya. Itu Bang. Oke, ini gila. Decentralized exchange ini ada beberapa bentuk ya, kita bisa terlibat di dalamnya. Yang pertama nih farm ya. Nah, farm ini stake liquidity provider token ya Tuhan. Jadi kita akan memberikan likuiditas kita sebagai pause dulu. Ya. Bro, yang paling basic aja dulu, yang paling gampang aja dulu, staking paling gampang. Itu ngapain? Basically itu apa? Bahasa manusianya staking itu apa? Staking ini kayak deposito, kita taruh koin kita di decentralized exchange ini, atau centralized exchange juga ada sih. Nah, koin kita kemudian kita akan dapat profitnya gitu, atau APR ya. Oke. Percentage rate gitu. Oke, jadi sebenarnya staking itu kayak deposito lah ya. Kalau mau dapat deposito di mana, lu bisa milih. Tadi kan Aaron bilang ada centralized exchange bisa lewat Binance gitu kan, atau decentralized bisa, yaitu lewat ini ya, PancakeSwap ini ya. Kalau mau decentralized ya, oke. Tapi untuk how making money-nya basically dapat interest rate lah, kayak apa deposito gitu ya. Yang paling basic gitu ya, oke. Nah, lu sekarang nunjukin yang lumayan advance ya, atau enggak? Ya, jadi dari beberapa jenis staking itu sebenarnya ada 3, yaitu ada farms, ya sebutannya farms, kemudian ada pools ya, ini ada pools, kemudian ada yang lock staking ya, jadi dikunci gitu. Nah, sedangkan yang kayak gini-gini nih kebanyakan sih fleksibel gitu, tapi ada juga sih yang lock ya. Nah, kalau lock-nya itu sendiri biasanya 7 hari, ada 15 hari, 30 hari, 60 hari, seperti itu. Nah, kalau yang pools ini, kalau kebanyakan tuh, fleksibel ya. Nah, kalau caranya ya tadi kita harus punya wallet dulu. Itu nanti kita connect wallet, kemudian koin apa yang mau kita stake, terus kita dapat apa gitu. Misalnya ini, kita stake cake, kita dapat koin NFT. Itu sih Bang. Dengan Oke. ini setahun. Oke guys, APR ini basically return aja setahun. That's it. Jangan pusing sama istilah. I see. Interesting. Oke. Got it. Itu teman-teman, ini istilahnya emang kayak ribet-ribet gitu ya. Cuman basically ini kayak deposito aja. Cuman lu pakai koin yang bukan rupiah gitu. Pakai adalah benda-bendanya lucu-lucu nih ya. Cake ya. Aduh, sirup pulse lah, ya, peternakan lah, buset deh. Gitu, tapi istilahnya farm tadi sama pulse ini, 2 ini aja. I see. Tadi lu mention yang si farms itu lumayan advance ya bro ya, karena dia mau jadi liquidity provider ya. Let's touch that like for 30 seconds sebelum otak meledak gitu ya. Jadi ini kayak liquidity provider di exchange, di DeFi, dan lebih tinggi return-nya karena lebih tinggi risk-nya. Ya Aaron ya? Ya, betul. Dan, jadi kalau di farm ini kan kita sebagai liquidity provider, atau bahasa lainnya juga automatic market maker ya. Jadi saat orang-orang mau exchange ya di PancakeSwap ini, nah ini misalnya BNB kita mau beli cake gitu ya. Nah kita kan misalnya punya BNB, kita mau beli cake, ini kan berarti si PancakeSwap ini harus punya cake dong, gitu, harus punya BNB gitu. Nah makanya dia di sini ada cake BNB. Aduh apa nih? Sorry. McAfee nih, orang di balik kripto juga, never mind. Ada cake BNB gitu. Nah di sini apa ya? Jadi kedistrak nih apa tadi?
Enggak, oke. Lu liquidity provider, lu jadi automatic market maker. Tapi guys, itu Aaron, itu saya actually agak terlalu kompleks. Intinya adalah higher risk, higher return. Kalau kita punya kantor falas gitu ya, money exchange, kita kayak sediain rupiahnya, sediain dolarnya gitu. Dua-duanya kita sediain. Jadi terekspos sama risk dari kedua belah mata uang, atau di sini kedua belah koin gitu ya, Ron? Ya, betul Bang. Ya, itu very very complicated. Menurut gua sih kalau lu yang basic deposit aja belum bisa, nggak usah lah yang aneh-aneh. Ya, kalau yang rekomend pemula ini sih Pulse ini, karena kita koin kita juga akan sama ya. Misalnya kita stake 100 cake, nanti ya setelah saat kita unstake atau bisa kita cairin, ya uangnya akan tetap jadi 100 cake gitu. Sedangkan kalau di farm ini ada perubahan dari jumlah koin kita nanti tergantung sama harga market ya. Di masa depan. Tadi yang pertama yang pool itu kan lu naruh 100 koin, nanti dapat bunga kan dalam koin juga kan, atau enggak? Nah itu, jadi ini kan ada yang koinnya profitnya kan beda Bang. Misalnya dapatnya chess gitu. Yang ini automatic banking, ini stake cake dapatnya cake, tapi dia secara otomatis. Sedangkan ini yang manual harus koleksi. Basically yang paling atas ini automatic stake ini kayak ini ya, kayak deposito yang auto rollover ya. Ya, compounding nih. Ya, jadi lu 100 juta untung 100, 110 lu putar lagi gitu ya, otomatis ya. Ya. Tapi 70% gede banget, Bos. Even. Ya, makanya ini yang aman aja udah gitu banget. Tapi itu kan untungnya dalam koin tersebut ya. Assuming koinnya will perform gitu atau well kalau kita rupiahin. Ya, betul, makanya harus lihat tadi ya time cyclical tadi ya. Jadi saat ya memang gede sih, setahun lagi 74% gitu. Kita kan punya 74% lebih banyak koin cake itu dibanding Iya. Cake-nya sendiri bisa ambles, jadi Iya. rugi. Benar. Oke. Got it. So kalau how to get started-nya sih basically ya ini ya, tinggal lu punya wallet, connect ke sini ya. Lu mungkin perlu bikin akun lah ya, bikin akun di PancakeSwap ini lah ya, terus connect aja udah. Terus kalian juga bisa beli beberapa koin DeFi tadi ya di exchange itu kalau ada. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa kirim USD-nya atau BNB-nya ke wallet. Nah, nanti dari wallet nih kita bisa swap ya atau exchange di sini ya. Oh, gitu caranya. Oke. Gila. Oke. Tapi kalau saving lending, maksudnya kan get started jelas, terus how to get better gitu. How I can like optimize my return, improve my return, and so on. Kayak gue berarti pelajarin yang lebih complicated gitu ya berarti ya. Mesti pelajarin koin-koin yang lucu-lucu ini betul gitu ya. Ya, jadi ada satu lagi juga sih Bang, sebenarnya lebih ke trading ya. Misalnya nih ada decentralized finance token yang baru nih. Nah, kita bisa tahu nih ini di misalnya roadmap-nya bagus, developernya juga update terus gitu, komunitasnya juga awal-awal misalnya aktif gitu ya, dan fitur-fitur yang ditawarkan menarik. Nah, itu kita bisa ikut dari awal gitu. Nah, itu koin kita nanti bisa naik 5 kali lipat lah, 10 kali lipat gitu. Gila ya. 5 kali lipat, Bos. Bayangin duit lu 5 kali lipat sih. Asik juga ya. Iya. Anyway, ini karena gue lagi keinget sih. Ini lumayan relevan sih kayaknya. Kan lu bilang tadi roadmap, terus awal-awal. Tell us a bit about ICO, bro. Initial coin offering. Itu kan berarti kan buat yang koin baru lagi mau di-launch kan? Atau gimana sih? Bang, ini tadi dari record belum ya? Udah dong. Udah ya. Gimana pertanyaannya? Jangan takut, bro. Kita udah jalan berapa lama nih. Oke. Ngomong-ngomong, lu tadi bilang dari awal-awal kan bisa coinnya bisa lebih gede kan? Karena dia baru di-launch, terus develop, and so on, and so forth. Nah, berarti kalau mau dari awal banget itu pas di ICO dong ya, initial coin offering, bener nggak? Ya, betul.
ICO tuh bisa di exchange atau bisa di ini ya, decentralized exchange juga. Kayak di sini ada namanya IFO, initial offering. Tapi namanya aneh-aneh, cuma dia pasti initial coin offering sih sebenarnya. Aduh, Tuhan. Nah, Apa ini kita bisa dapat harga yang murah ya kalau ikut ini. Tapi ini rebutan sih Bang. Jadi nggak mungkin misalnya kita masukin $100, kita nggak mungkin dapat $100-nya, dapat jatahnya paling $3. Oh, gitu. Kayak beli IPO ya. Kalau lagi rame Iya, dapat dikit ya. oversubscribe lah istilahnya. Oversubscribe, oke. Ini yang kayak decentralized finance cuman si Pancake Swap aja atau ada lagi gitu? Banyak sih. Misalnya ini ada Mars ya, ini dia 15 besar sih. Lumayan lah, 10 besar. Oke. Tapi si APR-nya atau profitnya tuh tinggi banget nih. Misalnya pulse-nya aja 700% gitu. Nah, aku coba yang ini nih, SMS Pancake gitu, 486%. Jadi koin-koin DeFi ini banyak banget ya, mesti pusing banget. Ada Cake, ada Banana, ada SMS lah. Ya, kita bisa ke Coin Market Cap sih untuk lihat kayak daftar. Nah, di sini ada kategori nih. Kita pencet di Suntra. Gitu. Pencet nanti keluar nih apa aja. Oke. Ini good place to learn lah ini Coin Market Uniswap, Terra Luna. Ini paling gede sih Uniswap ini ya, berarti. Nah, ini Uniswap ini di jaringan Ethereum. Tapi kalau aku cek, itu returnnya nggak besar-besar. Kebanyakan yang besar tuh di jaringan Binance. Oke. Nah, ini Pancake Swap aja nomor 38. Lah, tapi kok itu kenapa? Gue boleh nggak bikin conclusion? Ini kan diurutin besar market cap kan. Kalau dia udah makin gede market cap, return-nya di DeFi tersebut jadi makin kecil. Bisa nggak? Ya, betul. Oke. Ini berarti ini swap semakin terkenal. Ya, semakin terkenal dia akan semakin banyak user, semakin banyak uang yang masuk. Jadi si profitnya tadi itu kan sebenarnya ada apa ya Bang istilahnya, ada maksimal limitnya lah, ada batasannya gitu. Misalnya sehari dia akan mencetak 100 token. Nah, kalau yang ikut 10 orang sama ikut 1000 orang kan profitnya beda. Jadi ada apa ya, ada capnya profit atau rewardnya itu berapa gitu. Nah, tapi si profit bisa ditambah pakai voting tadi itu. I see. Misalnya kemarin udah 50% nih, ini kok kecil banget APR-nya gitu. Ya kita tambahin lah nih gitu, developer tambahin dong jadi 100% gitu. Nah, kita voting lagi, nanti naik. Gitu. Tapi kalau naikin karena kita pengen naik itu bukannya malah jadi kayak printing coins ya? Itu maksudnya how can you just ask for higher return gitu? I don't get it. Ada yang voting untuk nurunin rewardnya, ada yang naikin. Enggak, gue ngerti. Tapi voting buat naikin reward itu gimana dibaliknya? Mekaniknya gimana tuh? Maksudnya apa? Kayak masa itu kan nggak tahu. Gue pikir gini ya Ron ya. Kalau di central bank naikin dong suku bunga. Ya itu implikasinya kan berarti cost of fund naik. Jadi it's not necessarily positive, tapi bisnis kan jadi makin susah misalnya. Nah kalau lu minta naikin dong return lu gitu. Lah, terus implikasinya apa? Implikasinya? Ya, lebih banyak koin beredar kan sebenarnya. Oke. Ya itu juga apa? Makanya kalau yang Pancake ini justru malah ngurangin gitu. Dia kan mengurangi. Jadi sebenarnya dia makin mature ya. Kalau dia mau pelan-pelan ngurangin dia punya koin, makin mature, makin stable. Iya. Oke. Karena kalau dia mau terus naikin return, basically dia kan kayak printing money kan sebenarnya. Yang sebenarnya kayak menggerus value intrinsik dari koin tersebut kan, Ron? Benar nggak sih? Tapi sebenarnya ada dua sisi juga sih, Bang. Berapa jumlah holder, berapa jumlah tradernya. Kalau tradernya lebih banyak, pasti kan harganya ambles juga. Tapi kalau rewardnya semakin banyak, tapi pada hold, ya nggak akan turun. Gue sebenarnya pengen banget gali lebih dalam masalah yang tadi ya.
terutama voting sama ke efek tuh di reward atau bahasa lainnya kan kayak interest rate-nya currency. Tapi itu bisa 2 jam. Kita nggak akan bahas. Lanjut. So clear ya. So takeaway-nya adalah ini kayak deposito aja. Tinggal pilih DeFi-nya yang mana. Pilih lu mau yang gampang kayak deposito yang simple kayak naro koin A dapat koin A, atau yang kompleks pakai pairing gitu ya. Terus high risk high reward, kok makin aneh koinnya makin tinggi rewardnya. Gitu ya. Anything else ya? Kalau koin-koin baru atau yang kecil-kecil gitu komunitasnya pasti APR-nya tinggi-tinggi. Ya. Dikit bang, kan lu ini kan APR tinggi-tinggi nih, ya kan? Kayak bisa puluhan persen, even ratusan ribuan. Resikonya apa sih? Kalau sebenarnya ya si decentralized finance ini malah yang paling sering dihack. Gitu. Wah, gimana? Itu karena dia ini kan nyimpen banyak staking koin-koin dari orang kan. Itu dari sedunia gitu. Nah ini inceran orang-orang jahat yang mau ngambil keuntungan gitu. Kalau misalnya di dunia nyata kan ada kayak maling lah, ada yang jambret lah gitu. Nah mereka ini di sini ngehack si bank ini, istilahnya bank kan ini sebenarnya. Kayak central bank, yes. Ya decentralized exchange ini. Kemudian kalau dia dihack, misalnya kita nyimpan uang di farm ya. Nah uang kita bisa ikut keambil gitu kalau di farm. Makanya dia high risk terus high return juga gitu. Sedangkan kalau di pools itu uang kita nggak akan keambil. Tetapi kalau kita punya koin XMS ya, misalnya si Mars Ecosystem ini dihack, pasti kan orang pada takut terus jual-jualin koinnya. Harga koin jadi turun 90%. Oke. Bisa kayak gitu. Misalnya yang terakhir tuh kayaknya si Kompon deh, tapi nggak tahu juga gitu. Kompon ini kayaknya terakhir di hack juga, tapi ya, nggak tahu lah. Jadi satu sisi harganya turun, sisi lain uangnya hilang gitu. Malas banget gua uang hilang bos. Ya. Harga turun itu ada uang hilang sih. Tapi kenapa dia bisa kenapa farm itu bisa diambil ya? Karena kita kayak nyetor ke mereka gitu kali ya, atau enggak sih? Ya, kita nyetor koin ke Tapi kan kalau di pool ini kan juga diambil. Kalau pool kan juga connect kan? Enggak ya? Kalau pool ini kita nggak nyetor uang ya? Kalau pool ini jadi sebenarnya ini nyetor juga. Cuma kalau di farm ini di farm ini kan pairingnya. Ya ada pairing. Nah, pairing ini kan ada jual beli, harganya bisa naik, bisa turun dan antara satu koin ke koin lainnya. Nah, selisih harga itulah yang dimanfaatin sama hacker. Gitu. Dia kayak minjem. We will not go there. We will not go direction. The direction is too heavy, too complex. Yeah. Tapi high risk, high return lah intinya di sini. Oke. Pause dulu, ambil nafas. Aduh, gila. 1000% tadi uangnya bisa hilang sih. Aduh. Tapi 1000% tuh kayak 10 kali lipat ya, bro. Lumayan banget ya. Iya, setahun. Dan BTW, kita move on ke cara make money yang ketiga. NFT, non-fungible token. What is this? NFT itu gampangnya digital collection ya. Jadi kita punya gambar, video, atau lagu gitu. Nah, terus kita bisa jual atau beli di marketplace. Nah, ini sistemnya sebenarnya sama aja kayak kita majang barang gitu di Tokopedia ya. Tapi misalnya gambarnya tuh kita upload, nah itu proses itu kan namanya minting lah istilahnya sebutnya. Nah, terus kita pasang harga aja di sini. Misalnya setengah Ethereum gitu. Nah, nanti ya tunggu aja sampai ada yang beli. Tapi kalau konsepnya itu sebenarnya mirip hak cipta ya atau paten atas satu benda ya, benda digital gitu. Misalnya gambar ini itu yang buat aku misalnya, karena yang upload tadi aku kan. Nah, dia mau ada orang yang screenshot gambar ini, ada yang
ngopi, ada yang nyimpen dalam JPEG ya misalnya, itu tetap bisa dibuktikan bahwa aku tuh yang punya gitu, karena aku punya apa istilahnya tuh kodenya gitu, kode originalitas atau istilahnya serial number ya. Nah, seolah-olah seperti serial number bahwa ini tuh koinku gitu. Jadi di walletku nanti, ya, di Trust Wallet ya, itu akan muncul daftar-daftar dari NFT yang aku punya atau yang aku. Gue baru tahu. Jadi wallet bisa nyetor, bisa simpen NFT juga ya? Gue pikir koin-koin doang. Ya, ini nyimpannya di sini di wallet. Oh gitu. Nanti kalau beli jual ya di sini. Kan itu dua arah ya, apa Ron, misalnya dari konsep digital ownership ini kan cuma satu, dan itu kan replicable, non immutable. Orang tahu ya ini barang originalnya yang pegang Aaron. Itu kan kita punya di wallet kita nih, punya nih benda A di wallet gua nih. Tapi orang bisa tahu nggak kalau benda A ini dimiliki Aaron? Misalnya kalau arah balik dibalikin gitu. Jadi sebenarnya kalau sampai saat ini ya, wallet ini kan kita bisa tahu Bang, namanya tuh address-nya gitu ya. Nah, ini tuh semua orang bisa lihat Bang, di ledger blockchain tadi, database tadi, semua orang di dunia kita bisa lihat, tapi address-nya ya gitu. Kalau Oke. Nah, got it. Misalnya apa ya? Basically semua transaksi itu recorded gitu ya, dan even NFT, ini konteks NFT yang punya pun sebenarnya ke track kan, ini walletnya siapa X gitu, walletnya kan huruf-huruf susah begini gitu kan maksud lu? Ya, ini walletnya jadinya apa ya tadi? Jadi tapi masalahnya ini kita nggak tahu yang punya siapa. Iya. Namanya maksudnya. Ya, gue ngerti. Nanti kalau kita klik NFT ini misalnya, nanti akan ketahuan address-nya nih siapa yang punya. Ya. Oke. Nah, karena ini kan basically digital art ya. Correct me if I'm wrong. Jadi yang pertama kalau kita mau make money, yang pertama kita jadi artisnya, bikin art terus jual, atau yang kedua kita kayak trading NFT gitu, benar nggak sih? Kayak jual beli, flipping assets gitu. Wih. Ya ini ada tulisannya lah, kreatornya siapa. Nanti ya. Mungkin itu kreator. Dia jualan apa aja. Oh gitu. Berarti gitu kan, Ron, ya, kalau kita artis ya kita bikin aja jual. Tapi kalau kita nggak artis, jual beli gitu ya, Ron? Ya, sebenarnya mirip kalau ada dua jenis ya NFT ya, kalau menurutku ya, ada yang hype sesaat gitu ya, kayak misalnya batu akik atau tanaman-tanaman mahal-mahal itu kan, jadi awalnya kayak banyak banget yang beli makanya harganya naik gitu, kita bisa trading di situ, kita ikut beli nanti harganya naik kita jual gitu. Tapi ada juga yang koleksi kayak koleksi mewah, misalnya aku punya aku beli lukisan Van Gogh gitu. Nah, di sini ada juga yang sejenis itu, yang istilahnya gambar langka-langka ya. Nah, ini misalnya kita urutin harga highest price. Nah, ini harganya udah gila-gilaan. Tuh 5.000 Ethereum. Tuh gambar ini. Satu Ethereum berapa? $3.000. Buset. 15 juta dolar. Dan untuk gambar Dies from Cringe. Ya aku nggak tahu sih ini orang seninya dari mana, tapi ada lah gitu seniman-seniman mungkin dia yang beli atau screenshot atau apa nih, nggak tahu nih. Kayaknya sih gitu sih, dari meme gitu kayak lo. Nah, Bang Sandro bikin gambar lukisan terus dijual 5.000 Ethereum. Gila, itu kanan gambar anak-anak ya? Artwork. What the hell? Loh, ini kita kalau masang harga kan bebas ya, tapi bisa aja kebeli loh, Bang. Oh. Oke. Ini gue jadi satu pertanyaan sih. Let's say kita nggak sengaja bikin art lah, yang kita anggap jelek, tapi dunia anggap bagus gitu. Itu kita ngelakuin yang namanya minting ya, bro ya? Ya, proses ngupload gambar ini jadi NFT ya minting itu. Iya ampun, nih orang upload kagak bagus tuh, udah tuh. Ya nggak upload aja kayak nggak. Gambar anak-anak ini.
Terus nguploadnya sendiri tuh kayak nggak serius. Iya. Asli deh. Foto HP kayaknya nih. Aduh. 5.000 Bang. What a world we live in, gila. Oh wow. Nah, lu sendiri gimana? Lu sendiri make money gimana? Lu trading ya? Lu beli terus lu jual lagi gitu ya? Kalau How aku tuh aku nyoba juga NFT, tapi bukan yang ini ya, bukan di OpenSea ini ya. Aku belinya di misalnya aku belinya itu yang berhubungan sama decentralized finance tadi. Jadi si DeFi ini kan ngeluarin token juga. Aduh. Misalnya ini nih non-fungible cowboy. Non-fungible cowboy. Nah ini aku beli ini karena dia ini ada utility-nya. Ada fungsinya nanti untuk main game di dalam DeFi. Yang nanti nyambung ke NFT game gitu ya? Beda lagi. Kalau ini lebih ke apa ya? Game mini game sih Bang sebenarnya, mini game di dalam DeFi-nya gitu. Okay. Kayak lo buat main lah, kayak avatar lo mainnya gitu ya. Ya gamenya, tapi gamenya kecil-kecil lah, game gampang gitu lah. Game oke. Di dalam bukan DeFi. Game, bukan RPG, bukan battle, bukan apa. Got it. Bro, lu tadi nyebut satu istilah yang menarik, yaitu punya utility. Ya. NFT apa lagi yang punya utility emang? Jadi selain untuk main game, aja. Tadi ada airdrop, atau kalau kita punya NFT ini, nanti kita misalnya tiap minggu dapat 1.000 koin gitu. What? Jadi ada yang kayak gitu juga, Bang. Oh my god. Jadi bisa staking. NFT-nya bisa kita staking. Jadi just by owning an NFT, lu bisa dapat kayak return gitu. Ya, ada benefit-benefitnya. Siapa yang ngasih return itu? Si DeFi-nya? Iya, developernya. Misalnya nih, si PancakeSwap ini mau rilis ya besok 7 Oktober. Gitu. Nah, biasa tradingnya ya, kita beli tangan pertama, beli dari developer, kemudian nanti kita jual di marketplace atau second hand. Nah, itu naiknya bisa 3 kali, 10 kali. Oke. Satu. Cara lu yang tadi beli dari developer, jual ke marketplace. Beli dari developer gimana caranya? Ke websitenya masing-masing. Gitu. Misalnya nih di PancakeSwap, ya ini yang dijual ini nanti ya ini. Kalau yang itunya belum keluar sih. Yang PancakeSwap ini. Oh, itu nanti itu developer tuh yang bikin. Ya, ini harganya murah nih, kayak di bawah 1 BNB lah. Tapi nanti kalau sudah rilis terus bisa jualan di marketplace. Oke, let's say nanti kan itu kayak offering gitu ya, Ron? Ya. Kayak lo ngebid gitu, kayak auction gitu ya? Ya, ada yang auction, ada yang cepet-cepetan, Bang. Oke. Let's say ini nanti coming soon. Let's say kan gue pengen coba ikutin cara model lo, yaitu beli dari developer, jual di marketplace. Let's say kita cepet-cepetan dapat lah. Terus masuk ke wallet kita ya, berarti? Masuk ke wallet kita. Ya, masuk ke wallet. Habis itu gimana cara? Gue mesti ngapain? Jual ke marketplace gimana cara? Jualnya ya misalnya nanti dia kerjasama sama ini ya, misalnya NFT.app misalnya ya. Nah, kayak si ini non-fungible cowboy sama ini nih, non-fungible apps gitu. Nah, nanti kita kayak jual di marketplace biasa aja sebenarnya. Sorry, yang gue agak miss adalah bro, hubungan antara yang itu tadi, yang dari PancakeSwap sama NFT Key. Itu NFT Key bukan yang marketplace, tapi yang satu adalah DeFi. Ya, jadi saat kita beli dari developer tangan pertama kan masuk ke wallet. Nah, dari wallet kita kan bisa nyambung lagi ke sini kan marketplace-nya. Kita bisa jual di sini. Oke. Tapi kan ini kan khusus buat apes nih, khusus buat NFT ini udah highly categorized gitu ya? Hanya nanti nambah lagi kalau dia. Enggak. Tapi gue mau really to be highly super practical. Ini how can you sell something gitu? Apa di OpenSea atau gimana? Kalau lu udah beli dari developer?
Karena ini kan marketplace-nya very specific nih, ya nggak sih? BNB Banis, pencoba. Ya ini nanti ini di sini Bang. Nanti kita tinggal pasang harga aja di sini sebenarnya. Oke, berarti lu kayak upload kayak lu di Tokopedia upload barang gitu. Jadi seller gitu. Ya, tapi ada juga yang marketplace-nya tuh di websitenya masing-masing ada juga. Kayak ini Oke. kita bisa jual beli di sini nih. Contohnya ini ya, Lucky ya. Lowest price 0,79 karena ada yang lain jualnya di harga mahal. Ini kayak bid order booknya tuh loh Bang. Oh my god, ini offering price ya nih. Iya, ini offering price paling murah 0,79. Ini gambarnya sama ini. What the hell? Enggak, tapi kan itu udah missing the point dari NFT dong. Kok jadi ada banyak yang punya? Jadi ada limited tokennya, ada limited NFT, ada yang unlimited. Nah, yang unlimited ini dia ini apa? Ada nomornya, serial numbernya. Jadi serial numbernya. Oke, itu kayak inilah ya, kayak misalnya tas mahal ada 100 biji di dunia. Nah, gitu. ya betul. Oh gitu. Tadi gue bayanginnya cuman satu aja di dunia. Tapi mungkin ada 100, 1000 atau berapa ya. Oke. Dan tapi kalau banyak gitu jadinya kayak to some extent kayak a little bit commoditized juga dong ya. Males banget. Makanya ada banyak jenisnya Bang. Kalau yang cuma satu jenis tadi di OpenSea. Yang ini tadi nih, ini kan beda-beda nih. Cuma satu. Semua gitu. Ini cuma satu. Gitu. Tapi kalau yang ini tadi, ini ada. Itu 150 orang, 150 main for sale. Iya mungkin. Gila. Nah ini tapi belum keluar yang squad ini nih. Ini yang squad ini yang cuma satu. Ini yang banisnya unlimited. Ini yang limited edition. Gila. Lu kalau OpenSea itu pure ini ya, pure marketplace ya, yang OpenSea. Gue sering denger sih yang OpenSea di Instagram atau apalah orang cerita-cerita mereka cuan gede di situ ya. Ini ya kalau ini Ethereum sih, kayaknya aku belum pernah coba. Ini crazy ya, misalnya $15 juta untuk gambar anak-anak. Aduh, pusing. Gila. Ini dan kita mesti punya wallet dan harus punya modal Ethereum nih kayaknya ya buat coba-coba beli iseng-iseng berhadiah. Oh my god, this is crazy. Ini nggak mudeng sih, ini sepatu-sepatu kok. Sepatu digital ya, $15 juta. Bro, I think NFT gue enough sih. Sorry, selain JPEG ada juga nggak sih kayak apa kayak audio atau video ada ya? Ya ada video, terus ini tadi kan ada yang gerak-gerak Bang. Iya, gue lihat. Ada audio juga. Berarti. Yang ini gerak-gerak tadi. Oke. Ini gue. Oke. Ini ada kali ya. Nggak tahu. Ini foto monitor. Nggak jelas. Kayak gini. Nggak jelas. Tapi kan ini orang bisa aja ngasih harga ya, nggak tahu nih laku apa enggak. Iya, itu tricky banget ya, karena ya lu coba aja, nothing tulus sih. Kalau dapat enggak ya udah, nggak ada rezekinya juga. I think that's it for the NFT ya, man. Ya. Ini CryptoPunks ya? Ya, ini CryptoPunks. Gue sering banget denger nih. Itu ada, sama ini ya bro, kalau kita do any transaction, kita mesti bayar ya, Ron, gas fee ya? Ya, gas fee-nya. Terus, Ron, gue juga sering denger tuh, katanya kalau mau kayak gini-gini, lu mesti banyak hangout di Discord. Komunitasnya kripto itu banyak di Discord sama Telegram. Sama Twitter untuk ininya, announcement. Kalau where to, any recommendation nggak how to get started di komunitas? Ya, misalnya, aku misalnya contohin ini ya, yang PancakeSwap tadi ya. Nah, misalnya aku mau masuk ke komunitasnya PancakeSwap. Ini dia biasanya nyertain ini nih, linknya. Blog. Oh ini ya. Nanti dia akan mengarahkan kita ke Telegram. Nah, kok nggak muncul ya? Coba yang ini, Mas. Nah, ini nih, ada Twitternya, ada Telegram.
kemudian ada Oh, Discord, di Discord-nya ya. Oke, nah, oke. karena Telegram. Gitu. Oke, Nah, that's okay. That's okay. ini Telegramnya. Got it. Nanti ada di situ ada apa komunitasnya yang English atau yang global. Kita bisa juga join komunitas yang Indonesianya. Gila. Oh. Kalau mau nanya-nanya tentang koinnya atau event-eventnya ya kita harus ikutin lah. Break dulu, pause. Ya. NFT enough. Kita mau close sama yang terakhir. Aduh. Ya. NFT game. Aduh, apalagi ada NFT, NFT game. NFT game. Nah, NFT game ini kemarin Juli lagi booming banget ya. Kita coba cek. Nah, ini dimulai dari Axie Infinity nih. Ini yang paling terkenal. Ini game yang aku tahu ya. Ini soalnya ada yang bukan game. Ini Decentraland kayaknya game. Gitu. Nah, My Neighbor Alice gitu kan. Nah, kita coba yang aku mainin ya aku Dragonary. Nah, bisa jadi sebenarnya mayoritas tuh game-gamenya itu dimainin di browser. Oke. Nah, cuma sekarang ini muncullah game yang bisa dimainin di Android kayak Dragonary. Makanya aku mau nih install, maksudnya bisa download di Play Store lah istilahnya. Gitu. Dan oke, itu kan how to make money? Some of this thing. Jadi sebenarnya istilahnya ini apa ya, play to earn gitu. Jadi kita harus main untuk kita entah ngumpulin apa ya poin gitu ya. Nanti kalau udah tercapai, terus kita dapat poin, kita digaji istilahnya. Atau bisa dari menang, misalnya gamenya tuh pertarungan gitu ya. Aku lawan Bang Sandro nih, aku menang, nah aku dapat poin. Jadi basically kalau gini lah ya, kalau kita main game kan pada umumnya ada namanya level naik terus gitu ya. Dan kalau di game ini mereka reward dengan koin gitu. Sorry, dengan NFT ya, karena ini NFT game gitu. Betul nggak sih? Koin, tokennya masing-masing. Kalau ini misalnya token CYT kalau di Dragonary. Token CYT, oke. Yang sebenarnya ada marketnya sendiri, ada value-nya sendiri gitu ya? Ya. Misalnya akun rare ya, kalau kita udah sampai rare, itu dapat sekitar 40 CYT. Itu sekitar 4-5 dolar sehari. What? Sehari maksudnya apa? Dikasih reward gitu? Ya, itu rewardnya kan tiap hari, Bang. Jadi kita harus ngumpulin poin dulu nanti. Main gamenya ngumpulin poin sampai istilahnya 1000 obsidian. Itu cuma main game 5 kali doang sih. Jadi aku tiap hari kayak 5 game aja aku mainin gitu. Udah bisa dapat gajian gitu. Nah, nanti untuk naik ranknya ya dari rare ke epic ke legendary itu ya effort lagi gitu. Tapi kalau mau cepat sebenarnya bisa beli ya, bisa beli dulu gitu modal nanti terus kita dapat gajinya lebih tinggi kalau epic ya. Gitu. Nah, nanti ya tunggu aja balik modal. Sorry, ulang. Yang gaji itu menarik banget ya. Karena kan most of us kan pegawai yang dapat gaji. Jadi lu kalau main tiap hari digaji gimana? Sorry, konsepnya tadi dikasih koin berapa? Jadi aku harus main gamenya dulu. Berapa kali gitu? Game ya 5 game menang. Itu lawan. Karena dia fitur yang lawan orangnya itu belum rilis. Nah, terus udah main 5 game menang. Kemudian 00 UTC atau jam 7 pagi Indonesia itu kita dapat istilahnya airdrop ya, atau dapat gajinya itu, dapat uangnya. How much? Tadi kalau aku rare itu sekitar 4-5 dolar. Per hari? Ya, per hari. Oh, ya lumayan sih daripada nggak ada. So. Tapi kalau yang legendary itu bisa ini Bang, 200 dolar. Oke, legendary itu kalau level udah tinggi banget ya, betul nggak? Ya, tinggi. Itu di bawah mythic. Kalau mythic nggak tahu sih, aku belum ada soalnya. Tapi terlepas dari level-level yang lo sebut, untuk sampai level yang 200 dolar itu butuh berapa lama tuh menurut lo investmentnya? Kalau aku sendiri sih, karena ini ya kemarin
harga naga-naga NFT-nya itu lagi murah, aku beli. Aku beli naga, 3 naga rare, jadinya aku langsung rare, rank-nya langsung rare gitu. Karena Oh, oke. dihitung secara apa ya, profit ya itu 1.200%. Aku modal $190, dapatnya sehari kan 5 USD ya. Iya. Itu sekitar 1.000%. Jadi ya gede banget gitu balik Sorry, modal gue nggak dapet kok. Gimana jadi 1000%? Lo modal 100, dapat 5. Kok jadi 1000%? 190. Kan modal 190. Modalnya 190. Nah, terus? Tiap hari kan dapat 5 USD. Oke. Oke, lu coba setahunin gitu maksudnya. Ya, itu aku balik modal sekitar 30 hari doang. Ya, get it. Dengan syarat lo mesti main tiap hari ya. Ya, tapi ya Wah, itu menarik banget ya. Gue jadi pengen coba. Ya Allah. kalau sebelum ini ya, sebelum 20 September itu belum ada marketplace naganya, Bang. Jadi kita nggak bisa beli naga langsung lompat rare itu nggak bisa. Kita harus main terus pas waktu. Iya. Nah, terus my next question ini simple math. Biasanya ini Bang, kan kita bisa apa ya? Pakai uang. Ini kan sebenarnya play to earn, tapi kita bisa pay to play juga di sini. Jadi kayak kita main nih, kita pengen cepet nih untuk naik ranknya, ya kita harus modal juga, modal koin CYT-nya. Nanti kita beli istilahnya apa ya, energi gitu biar kita bisa main terus. Karena kan sehari dibatasin 8 pertandingan kan. Oh, gila nih yang otak di balik ini benar-benar dari gua ngerti maksudnya play to play, artinya dia ngebatasin untuk kita main tiap hari dan sebenarnya ngebatasin untuk kita seberapa cepat naik rank kan sebenarnya. Ya, gitu. Kalau mau cepat ya bayar. Kalau mau cepat ya bayar gitu. Menurut lo matematically masih cuan lah ya kalau lo mau bayar untuk naik rank? Masih sih. Masih ya. Kalau misalnya kayak aku nih ya, nggak pakai bayar ya, ini kan aku masih punya naga-naga yang rank bawah kan, uncommon. Yep. Nah itu butuh 18 hari untuk bikin satu naga rare. Sedangkan 18 hari bikin satu naga rare, oke. Sedangkan untuk jadi ranknya rare itu kita butuh 3 naga rare. Jadi hitung aja. tapi 3 gitu. Di tengah-tengah apa ya? Agustus sama September itu beberapa kali ada event di mana kita bisa mempercepat itu. Jadi aku jadi rare-nya bisa lebih cepat. Memang dari developernya ngasih event-event kayak gitu. Iya, berarti lu buy yourself supaya ngehemat 54 hari tadi kan? 3 kan. So, dengan bayar almost $200 gitu. Oke. Ya. Tapi kalau yang aku lihat dari yang orang-orang yang udah sampai legendary itu dulu tuh baru 60 orang lah, sekarang nggak tahu berapa. Itu mereka ya memang ini sih apa worth it banget. Committed gitu maksud lo. Sampai situ terus tiap hari dapat 200 USD ya itu balik modalnya memang lumayan cepat juga. Oh, Dragonary ya. Ke Axie Infinity lu coba? Enggak, karena itu Ethereum, Bang. Aku sejauh ini sih masih berkutat di Binance Smart Chain ya. Oh, ini pakai Binance nih si Dragonary. Ya, ini Binance. Pakai Binance terus koinnya ada koin spesifik si CWT itu ya. Iya, ini misalnya tiap kita klik gitu gas fee-nya cuma $0.50 gitu. Tapi kalau Ethereum itu bisa $10. Setiap kali klik maksud lo apa? Setiap kali main? Ya, kayak kita misalnya transfer gitu. Oh, setiap kali ada transaksi lah ya. Perpindahan ya, transfer uang. Dari wallet, terus top up. Kayak diamond lah istilahnya, top up diamond ke sini, ya $10 gitu. Lumayan juga, coy. Ya itu Ethereum tuh biasanya untuk orang-orang kaya sih. Axie Infinity. Ya maksudnya yang berduit lah, yang berduit. Yang Ethereum maksud lo? Ya, Axie Infinity, game-game yang ada di Ethereum. Iya, gue juga lihat Axie Infinity kalau salah mulainya mesti minimal lo mesti store 2 Ethereum dulu atau apa ya untuk just to get started deh kalau nggak salah. Iya. Wow. Tapi
monster-monsternya di Axie Infinity juga bisa beli deh kayaknya. Ya, you can buy yourself ya to the top gitu ya supaya. Ya, ini bet trading and battling game. Gila. Semakin lama nanti banyak pasti game-game yang udah ada di masa depan nanti akan mengadopsi sistem NFT. Jadi bedanya gini Bang, kalau misalnya kita main Mobile Legends nih, itu kan ada diamond kan di dalam game itu kan. Nah, diamondnya itu kan cuma berlaku di dalam game doang. Yes. Ya bisa kita tukerin jadi rupiah gitu. Nah sedangkan di sini nih dari gamenya ini kita bisa cash out si Ethereum-nya itu kan hasil dari menang pertandingan, diamondnya kita bisa cash out, kemudian kita bisa jual jadi dolar lagi, jadi rupiah gitu. Oke, gue ngerti. Itu bedanya mungkin ya. Tapi by saying that sih bisa jadi professional award juga ya. Jadi orang bisa benar-benar full time kerja aja di situ nge-game di NFT ya. Ya, kalau aku lihat di YouTube itu udah kayaknya banyak juga itu gamer-gamer, maksudnya dia hidup dari main game kripto. Banyak juga. Ya, dan ini menarik ya bro, karena kalau make money dari e-sport sekarang kan basically kan competition based kan. Lu mesti jadi top 10 globally baru bisa make money competition. Kalau ini kan basically lu just play and play, you just earn. Gila ya. Tapi bisnis modelnya agak lucu karena sebenarnya menurut gue si Axie Infinity ini kan, tapi dia ada bisnis sendiri sih. Ini kingdom bisnis sendiri sih. Karena menurut gue satu sisi game ini sebenarnya nge-promote koin tersebut kan sebenarnya. Ya, misalnya kayak di CYT tadi Bang, di Dragonary gitu. Waktu kita mau main terus gitu, udah limit kan 8 game. Nah, itu kita bisa naikin kan dengan bayar 5 koin CYT. 5 CYT itu $5 lah ya. setengah dolar. Okay. Nah, $1 itu kan ngalir ke developer. Dah bayangin kalau ada 5.000 orang atau 10.000 orang gitu, dia tiap hari udah cuan banget. Iya. Got it. Sama satu lagi dia jualan NFT atau jualan si monster-monster. Itu. Nah, gue bingung kenapa ini disebut NFT game. NFT di mananya ya? Maksudnya ini? Misalnya naga-naganya di Dragonary ini kan dalam bentuk NFT Bang, jadi yang punya cuma. Oh gitu. Basically karakter dari gamenya aja ya, yang adalah NFT gitu kan, yang lu bisa beli, yang lu bisa jual gitu kan. Kayak apa? Kayak. Iya. Naganya ini cuma kita yang punya itu. Mungkin ada yang unlimited juga ada. Apa maksudnya satu naga, bentuk naga ini ada yang 10 orang punya juga bisa juga. Ini kan cuma kita tetap itu disebut disebut NFT kan. Got it. Wow. Nah ini aku yang beli kemarin Bang, jadi naga ini aku beli $60 lah satunya. Dan harga naganya ini bisa naik turun juga. Itu ada yang ngebid maksud lo naik turun? Ya itu kan yang jual naganya. Iya, naga itu kan karena naganya sendiri kan punya kayak level kan, yang sebenarnya punya kemampuan intrinsik di game untuk bisa generate money. Ya nggak sih? Benar nggak, Ron? Karena kan naganya ada yang level rare, apa legendary gitu kan. Jadi semakin semakin sering lo latih naganya, lo sering main, jadi makin tinggi levelnya, makin tinggi dia punya potensi bikin money yang sebenarnya jadi naikin value naga tersebut. Benar nggak sih? Kalau di naga yang kelasnya sama, itu sebenarnya nggak naik level tuh nggak membuat dia lebih mahal sih Bang sebenarnya. Tapi si harga naganya itu sendiri itu bisa naik turun gitu. Jadi based on demand aja gitu, supply demand. Betul, supply demand aja. What? Misalnya ada event apa gitu kan, event besok naik gaji 2 kali lipat gitu. Oh tuh langsung pada beli naga gitu. Ya. Kalau itu sih karena gimmick rewards aja sih kalau itu. Tapi it is very deep ya, maksudnya dalam banget ya, maksudnya gila. But anyway, kalau nggak salah ada banyak game lagi ya. Ada yang kuda lah, ada yang kayak Harvest Moon gitu ya. Tapi yang paling sering gue denger sih Axie Infinity sih. And this one is Coinary.
Ini misalnya game NFT. Wah ini, oh ini nih, yang di Binance ya. Nah ini nomor 1, Zoo Crypto World, Crypto Bay, ada Mobox, Crypto Mine, Crypto Blade, banyak My DeFi Pad. Itu yang Dragonary kayaknya urutan bawah. Wow, ini game yang ada di platform blockchain Binance ya. Iya. Ini tuh yang main 17.000 orang per hari. Wow. Oke, gua enough. Gila ini. Tapi I think I would like to explore yang paling easy sih yang tadi yang lu punya Dragonary sih. Tapi ini good way to start juga ya, bro. Maksudnya lihat aja dari yang top 1 gitu ya. Got it. Berarti gue mesti punya akun di Binance dong, ya? Ya ini pakai wallet sih Mas. Oke, wallet tadi lu bikin yang di Trust itu ya? Ya pakai Nanti Trust Wallet. tinggal connect walletnya ya? Oke. Biasanya dia ini Bang, kalau game ini kita transfer dari wallet, kemudian kita transfer ke koin ke situ ya? Ya akun kita di sini nih. Got it. Ada wallet gamenya terpisah sih. Got it. Alright. Gila nih, kita nggak kerasa udah lama banget. Gue nggak tahu tuh biar cara ngedit ini video bakal kayak apa, lama dan. Nah, gue tinggal kan kalau di YouTube kan nanti lo bisa bikin kayak menit berapa ngomongin apa, orang bisa fast forward apa yang mau dia denger. Iya. Tapi menurutku ya masa depan kripto ini akan terus bagus ya, karena makin banyak lagi ekosistem gitu. Misalnya game ini kan baru melejitnya kemarin Juli gitu. Nanti di bulan depan atau di ini kan mungkin TikTok NFT gitu yang lagi viral kemarin, atau nanti tuh pasti ada celebrity token gitu atau fan token gitu-gitu. Jadi di masa depan nih use case-nya dari kripto dan koin token ini akan semakin luas lah. Semakin banyak orang yang pakai dan semakin muncul jenis-jenis usaha yang macam-macam lah. Iya. Kayak Traveloka, sejenis travel agent gitu udah ada Bang. What? Oh, gue denger. Ya, Travala namanya. Iya, lu pernah pakai? Ya itu bisa beli pesan hotelnya pakai tokennya itu Travala, terus dapat diskon. Bro, tapi ini semua lu ngeliat-ngeliatnya dari CoinMarketCap ya? Oke. Ya, nih. Jadi kayak perusahaan apapun lah yang ada di sekarang ini, mereka bisa ngadopsi teknologi blockchain ini untuk membuat pembayaran di platform mereka. Intinya seperti itu. Oh, gila. Tapi setiap aplikasi yang ada di atas blockchain mesti bikin tokennya sendiri ya, bro? Ini Travala ada bikin sendiri dong? Ya, dia bikin ini token AVA ini. Oke. Ya, oke. Wah. Tapi ini gue nggak ngerti ya. Maksudnya kalau misalnya ada nanti going forward kan, misalnya aplikasi-aplikasi yang kita lihat di dunia sekarang saat ini, mungkin pelan-pelan bakal migrasi ke di atas platform ini kan, blockchain whatever lah, misalnya Binance atau Ethereum atau apa. Ya. Dan mereka semua masing-masing akan punya their own token or currency kan? Berarti ya kan? Misalnya kan Travala. Ini kan buat booking hotel, mungkin nanti ada buat booking mobil, ada yang buat booking motor, beli makanan atau whatever kan makin banyak itu unlimited. Nah, my question is that berarti kita perlu punya koin apa dong? Karena kan mesti bakal pindah-pindah koin anyway gitu. Koinnya kan bakal banyak anyway. Benar sih, tapi kita bisa beli koin itu di saat itu. Jadi saya mau pakai Travala nih, mau pesan hotel, aku beli koin AVA-nya saat itu aja. Oke. Gue ngerti. Kan berarti kan nanti aja kan, nggak usah pusing kan. Berarti at least kita mesti punya presence di crypto world kan. Nah, koin apa yang kita perlu standby gitu? Yang menurut lo recommended untuk kita pegang aja gitu?
Apakah is it Oh, like kalau Ethereum atau Bitcoin atau apa? ya betul. Jadi kalau orang yang sudah melihat store of value ya atau sebagai apa blue chipnya ini ya Bitcoin gitu. Jadi orang pakai Bitcoin ini untuk apa ya disimpan lah di apa sejarahnya Bitcoin dan dia nggak bakal trading Bitcoinnya istilahnya gitu. Iya ya itu jadi kayak basic currency-nya untuk hidup gitu kan, nanti tinggal pindahin ke Ya, apa, lu mau beli mobil, nah, kayak beli hotel pakai Travala, pindahin, main game pakai apa. ya. Tapi Jadi kan kita mesti punya basic currencies yang kita pegang gitu sebagai basis buat pindah-pindah. ya kita ya tadi misalnya bisa Ethereum, Cardano gitu, BNB. Nah, ini kita yang harus pegang sih. Gitu untuk transaksi lah istilahnya. Gila, gue lagi buka Travala nih, gila juga nih ya bener-bener ya. Jadi saat kita mau pesan Travalanya, beli koin Travalanya ya kita beli dari apa pakai Binance misalnya. Itu pakai Binance Coin maksudnya. Jadi pakai BNB yang kita udah apa beli sebelumnya. Got it. Alright, man. I think it's time for us to recap nih. Yeah. Oke ya. Kita sambil quick recap itu tentang NFT game. Basically kan play to earn lah. Makin sering lo main, makin tinggi rankingnya, makin sering lo menang kompetisi, lo dapat dapat koinnya, tergantung gamenya apa di platform apa. That's it, basically kan play to earn aja kan. Mungkin lo ada jago di mana, lo sering ngikutin komunitas, ada event-event lucu, lo koinnya bisa lebih tinggi chances menangnya. Yeah. Kalau gue boleh recap bro, berarti kan kita ada tadi investing trading itu just like other, kalau cuman mau apa technical sama kayak semua aset lah ya. Jadi kalau mau investing mesti ngerti roadmap-nya segala macam dan lu rekomend mulai dari Bitcoin gitu, dan kalau yang lain kan turunannya kalau Bitcoin naik yang lain juga naik itu lebih tinggi dan sebaliknya. Yeah. Yang kedua saving lending, bahasa lainnya staking kayak deposito. Yang ketiga NFT, digital art, dan yang terakhir NFT game, play to earn. Anything you want to add to close bro? Ini kita lama banget nih bro, pusing kepala. Meledak kayaknya tuh. Gila. Tadi sih mungkin kesimpulannya kayak kripto ini nggak akan mati ya, karena satu-satunya cara untuk membunuh kripto, Bitcoin dan lain-lain tuh internet itu harus dimatiin sedunia. Gitu. Oh ya. Jadi Bitcoin ini nyawanya sebenarnya internet ya, internet sama listrik lah. Itu kalau apa teman-teman gitu kan kalau mau nyoba itu sekarang gitu, kayak aku kan ini kan lagi nge-hype apa kripto ya, aku makanya nyoba dari sekarang. Itu entah bullish, entah bearish, aku yang penting aku nyemplung dulu, nyoba kecil-kecilan gitu kan, terus belajar itu kok terus ternyata ada potensi ya masih bisa naik misalnya gitu, atau ada staking gitu, terus aku mulai masukin agak banyak porsinya di situ. Itu misalnya awalnya aku cuma 7% dan aku gitu, terus lama-lama naik jadi 20-an% gitu. Sekarang misalnya 40-an% gitu, karena makin memahami lah dunia kripto, resikonya dan lain-lain. Jadi makanya aku sampai nyoba gamenya itu. Padahal aku sebenarnya malas banget itu, ngapain sih main game kayak gitu, mending staking ya enggak sih? Kayak kita tidur aja dapat uang gitu, ini harus kita main gamenya lah apa gitu. Cuma aku mau nyoba lah. Itu sebenarnya sistem kita dapat gajinya seperti apa. Atau NFT itu seperti apa, aku juga pengen coba punya gitu, dapat untung nggak sih dan utility-nya apa. Saranku itu sih ya, mungkin untuk yang pemula-pemula nyoba aja dulu gitu, kecil-kecilan, nanti kalau udah makin paham makin ditambah porsi portonya. Wow. Thanks banget Ron. Ini gue appreciate, gue belajar banyak banget dari call-nya, dan kita bakal upload ini dalam video dan mungkin audio. Ya bang. Let's have another talk for another topic ya. Thanks Aaron for the time. Oke. Dan Makasih teman-teman. Thanks teman-teman. Bye. Take care. Ini lama banget men. Udah. Bye. Bye. Stop.